semuanya, apakah dalam keadaan sehat? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pelajaran, silakan pilih sampah-sampah yang ada di bawah meja dan kursinya. Kemudian rapikan kursi dan mejanya kembali ya. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Ya, berdoa selesai. Baiklah Ananda, Ibu akan mencek kehadiran Ananda terlebih dahulu. Apakah Ananda semuanya hadir? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Semoga bisa mempertahankan kehadirannya. Bagaimana Ananda? Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, kalau begitu silahkan keluarkan buku dan alat tulisnya. Baiklah Ananda, pada hari ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ya, silakan Nabila. Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita telah membahas tentang konsep asam dan basa, di mana kita telah mempelajari tentang keseimbangan ion dari asam dan basa serta pH dari asam dan basa. Pada hari ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang pencampuran dari larutan garam tersebut. Nah, adapun syarat-syarat sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, yang pertama itu kita telah mempelajari konsep asam basa, yaitu tentang keseimbangan ion dari asam dan basa serta pH larutan asam dan basa, di mana telah kita pelajari minggu kemarin. Nah, Ananda semuanya, jika larutan asam kita campurkan dengan larutan basa, maka akan menghasilkan larutan garam, iya atau tidak? Ya, betul. Siapa yang tahu apa itu garam? Ya, silakan Isan. Ya, garam adalah suatu zat yang memiliki peranan penting di dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kita memasak. Ketika kita memasak, misalnya memasak sup, jika tidak diberi garam, gimana rasanya? Ya, tentu terasa hambar ya. Begitulah manfaat garam dalam kehidupan kita. Nah, dari Ananda semua pasti ada berpikir bahwa jika larutan garam itu bersifat netral atau bersifat basa. Padahal pada hakikatnya belum tentu garam tersebut bersifat netral atau memiliki pH 7. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui bagaimana reaksi antara larutan asam dengan larutan basa. Jika dicampurkan akan menghasilkan larutan garam, ya betul. Dan dengan reaksi tersebut kita pasti bisa menentukan bagaimana pH dari larutan garam tersebut. Nah, dengan kita mempelajari hidrolisis garam, tentu kita dapat mengetahui bahwa jika larutan asam kita campurkan dengan larutan basa akan menghasilkan larutan garam. Nah, dengan reaksi tersebut kita dapat menentukan sifat garam tersebut, apakah bersifat netral atau bersifat basa atau bersifat asam. Ya, adapun apakah dia memiliki pH 7 atau pH 8 atau pH-nya kurang dari 7. Nah, Ananda semuanya, sebelum kita memasuki materi, tentu ada materi pokok yang harus kita pelajari. Nah, adapun materi pokok yang harus kita kuasai pada hari ini yaitu reaksi hidrolisis garam dan sifat larutan garam. Nah, kita akan mengetahui KD. Nah, Ananda semuanya, KD kita yaitu tentang menganalisis keseimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan dengan pH-nya. Kemudian, adapun IPK yang harus kita capai yaitu menganalisis keseimbangan ion dan reaksi pelarut garam berdasarkan fenomena yang diberikan, serta menganalisis hubungan keseimbangan ion dengan pH larutan garam dan menganalisis pH larutan garam. Selanjutnya, adapun tujuan yang harus kita capai yaitu dapat menganalisis keseimbangan ion dalam reaksi pelarutan garam
berdasarkan fenomena yang diberikan, menganalisis hubungan keseimbangan ion dengan pH larutan garam, menganalisis pH larutan garam dan melakukan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam serta melaporkan percobaan tentang sifat asam dan basa berbagai larutan garam. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu, di mana kelompok 1 yaitu Nabila dan Panji, kelompok 2 Tio dan Indah, kelompok 3 yaitu Nabila dan Indra. Baiklah Ananda semuanya, Ibu akan membagikan LKPD yang akan Ananda kerjakan. Nah Ananda semuanya, silahkan kerjakan LKPD-nya ya. Tidak ada yang berlari ke sana. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya ke Ibu ya. Baiklah Ananda semuanya, karena materi kita telah selesai, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Ya, silahkan Panji. Ya, betul sekali. Kesimpulan pada hari ini yaitu larutan asam kita campurkan dengan larutan basa akan menghasilkan larutan garam. Begitupun garam ada yang memiliki pH 6, ada yang memiliki pH 7, dan ada yang memiliki pH 8. Nah semuanya, karena materi kita sudah selesai, silahkan Ananda cari soal-soal sebanyak 10 buah dari berbagai sumber. Kemudian kerjakan soal yang dalam buku Erlangga dari nomor 1 sampai nomor 20. Semakin banyak Ananda mengerjakan soal, tentu semakin banyak pengetahuan Ananda tentang materi hidrolisis garam ini. Karena materi kita telah selesai dan jam pelajaran sudah habis juga, silahkan kumpulkan LKPD yang telah Ibu bagikan tadi. Baiklah Ananda, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai asam dan basa. Silahkan persiapkan diri Ananda ya, serta bahan-bahan yang telah ditugaskan untuk Ananda. Baiklah Ananda, marilah kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Baiklah, mungkin hanya sekian. Ibu tutup lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.